Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan kasus yang menurut gue menarik banget. Dan salah satu isu yang sebenarnya gue udah pengen bahas lama banget. Cuman gue lagi ngumpulin risetnya juga dari kemarin sampai bahan-bahannya sudah matang banget, baru akhirnya gue bahas. Ini adalah rahasia gelap soal Victoria's Secret. Kalau kalian belum tahu Victoria's Secret apa, Victoria's Secret ini adalah sebuah toko retail yang memperjualkan yang namanya barang-barang keperluan wanita seperti parfum, body lotion, dan segala macam. Dan paling terkenalnya adalah menjual pakaian dalam wanita. Atau biasa dikenal nama kerennya itu lingerie, yang biasa dipakai sama wanita-wanita yang sudah bersuami pastinya kalau di Indonesia. Atau kalau misalnya mereka-mereka yang menganut budaya bebas, itu bisa juga ngebeli-ngebeli ini untuk memuaskan fetish atau selera para pasangannya atau laki-lakinya gitu ya. Dan memang yang paling terkenal lagi dari Victoria's Secret adalah annual acara mereka, yaitu adalah Victoria's Secret Runway atau Victoria's Secret Fashion Show yang biasa diadakan setiap bulan Desember setiap tahunnya. Dan memang di sana model-modelnya gokil banget cakepnya. Dan memang kalau bisa dibilang Victoria's Secret ini yang terlihat glamor, terlihat mewah banget, ternyata menyimpan sebuah rahasia gelap di mana model-modelnya itu ternyata kerjanya tuh hampir tidak manusiawi yang nanti gue ceritakan. Dan yang terparahnya adalah para petinggi-petingginya atau bos-bosnya ini juga punya kelakuan yang sakit semua. Dan yang seru lagi adalah bagaimana bos dari si Victoria's Secret atau L Brand sebagai head company itu si Leslie Wexner. Ini adalah salah satu orang yang terkait juga dengan nama Jeffrey Epstein, yaitu adalah seorang makelar ciwi-ciwi muda yang memang di penjara karena hampir nge-spill fakta-fakta terkait nama-nama besar di Amerika, khususnya di Hollywood. Tapi gue mohon maaf dulu sebentar kalau misalnya suara gue agak kurang nyaman, karena memang gue benar-benar baru banget sembuh dari batuk gue, dari radang gue, dan asam lambung gue juga tiba-tiba muncul gitu ya, GERD gue muncul, dan memang agak gak nyaman di tenggorokan gue. Dan memang kayaknya gara-gara gue makan cabai gitu, terlalu banyak di Bali. Jadi kalau misalnya suara gue gak nyaman, gue mohon maaf banget sekali lagi. Tapi semoga suara gue ini bisa tetap menemani aktivitas kalian, dan tentunya bisa menemani kalian tidur bagi kalian yang suka menggunakan video gue sebagai media untuk tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Tapi sebelum itu gue pengen rekomendasiin satu produk. Tapi gue disclaimer dulu bahwa ini gue gak di-endorse, dan gue gak diminta untuk mempromosikan ini. Tapi ini adalah Tube Light, ini dari Godox. Jadi Tube Light itu punya banyak merek, tapi gue rekomendasiin kalian ini adalah Tube Light yang merek Godox karena kualitasnya menurut gue paling oke. Dan dia ada magnet juga, jadi bisa ditempel di besi-besi. Atau kalau misalnya kalian beli lebih dari satu, kalian bisa tempel ini jadi satu untuk jadi Tube Light yang lebih panjang. Dan kenapa gue rekomendasiin Tube Light? Karena ini jauh lebih simple. Jadi bagi kalian yang baru mulai jadi kreator atau memang lagi butuh penerangan atau lighting yang oke untuk syuting apapun itu, menurut gue ini salah satu yang paling efektif. Selain memang dia cuman fungsinya menerangi, tentunya ini juga bisa lo configure masalah mode-nya, terus masalah warnanya ini bisa lo ganti-ganti dengan scroll wheel yang menurut gue mudah banget untuk digunakan. Terus masalah keterangannya juga bisa diatur, dan yang terpenting adalah kualitasnya bagus dan cukup terang. Jadi gue gak di-endorse sama sekali, jadi gue benar-benar tulus merekomendasikan ini untuk kalian yang lagi nyari lighting yang simple tapi juga mantep dan bisa di-adjust sesuka hati lo untuk masalah warna. Dan karena gue beli ini dari salah satu subscribers gue itu, atau penonton gue atau penikmat konten-konten gue, itu namanya Sinar Foto. Ini di Instagramnya, gue gak diminta untuk promosiin sama mereka, tapi karena gue beli sama mereka dan memang gue suka sama pelayanannya juga cepat, dan ya bisa dibilang friendly juga customer service-nya. Jadi gue rekomendasiin ke kalian, kalau kalian mau beli, kalian bisa langsung ke Instagramnya, dan kontak personnya ada di Instagram itu sendiri gitu ya. So mari kita mulai kasusnya. Sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe pastinya, dan jangan lupa juga untuk follow gue di @rivaldosantosa, gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM gue kasus menarik di sana, dan pastikan kalau kalian mau support lebih jauh, kalian bisa join membership gue. Kalau nggak mau juga nggak masalah, kalau udah nonton, share juga udah support gue. So tanpa berlama-lama, mari kita mulai kasusnya, and let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Rahasia gelap Victoria's Secret Fashion Show atau brand Victoria's Secret itu sendiri.
Nah, gue pengen kenalin ke kalian dulu masalah Victoria's Secret-nya. Victoria's Secret ini terbentuk di tahun 1977 yang dibuat sama dua orang yang bernama Roy and Gay Raymond yang akhirnya dijual ke Leslie Wexner, pemilik sekarangnya di tahun 1982. Nah, di tangan si Leslie Wexner inilah sebuah toko pakaian dalam yang tadinya tuh cuman punya 5 toko, itu jadi berkembang super pesat dan masuk ke banyak mall bahkan dan berhasil ekspansi sebanyak 350 toko. Dan nilai penjualannya pada saat itu sampai mencapai $1 juta pada sekitar awal 1990-an. Dan jadi toko pakaian dalam wanita terbesar di Amerika untuk omsetnya. Dan Victoria's Secret ini, itu akhirnya setelah yang namanya ekspansi ke toko-toko, itu dia memikirkan sebuah hal baru. Dimana akhirnya mereka tuh memulai sebuah tren dan statement baru mereka sebagai brand fashion lingerie ternama. Dengan menggelar yang namanya Victoria's Secret Fashion Show. Yang memang diadakan untuk pertama kalinya itu di tahun 1995. Yang akhirnya kalian tonton setiap tahunnya bagi kalian penggemar yang namanya pakaian dalam atau tren fashion wanita terkini. Nah, dengan fashion show inilah Victoria's Secret ini membawa sebuah tajuk baru yang bernama Victoria's Secret Angels yang ngebawa dunia modeling itu ke tingkat berikutnya dan membawa semua karir para angels yang jalan di runway itu akhirnya menjadi meroket jauh. Bahkan dapat banyak tawaran yang lain selain dunia modeling. Nah, jaminan karir meledak dan hidup yang lebih baik ini membuat para model ini banyak yang mengorbankan segalanya untuk bisa masuk dalam runway-nya Victoria's Secret atau setidaknya bisa masuk ke dalam nama Victoria's Secret Angels. Nah, karena siapa yang tentunya nggak tahu kan bagi kalian yang mungkin tahu banget fashion, tahu banget dunia Hollywood, pasti kalian nggak asing sama yang namanya Bella Hadid, Gigi Hadid, sampai mungkin yang paling terkenal sekarang tuh Kendall Jenner yang bisa dibilang menjadi sebuah kiblat untuk fashion sekarang. Dan mereka adalah mungkin 3 nama dari banyaknya nama yang berjuang mati-matian untuk masuk ke dalam Victoria's Secret Angel. Karena untuk bisa masuk ke dalam Angel, itu bisa dibilang Victoria's Secret itu sama sekali nggak mandang nama besar, nggak mandang muka, nggak mandang apapun. Tapi memang memandang yang namanya dedikasi dan komitmen mereka untuk bisa bekerja di bawah Victoria's Secret. Nah, Victoria's Secret Runway atau Fashion Show sendiri baru mulai mengudara di TV sejak Desember 2001 dan terus mengalami kenaikan penonton di setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2018 sendiri, Runway atau Fashion Show ini sudah ditonton lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Jadi itu banyak banget. Nah, tapi walau terkenal VS Runway atau Victoria's Secret Runway, jadi gue akan singkat Victoria's Secret itu jadi VS biar nggak terlalu panjang. Nah, VS Runway ini juga seringkali memang mendapatkan kritik. Seperti misalnya ada organisasi perempuan yang menyebut bahwa runway pakaian dalam ini tuh sama aja kayak yang namanya setengah porno yang dibalut dengan informasi soal produk terbaru pakaian dalam dari Victoria's Secret atau VS. Dan bahkan salah satu fashion show editor juga mengatakan bahwa ini adalah acara yang buruk karena semua badan modelnya itu sama aja atau stereotyping atau bisa dibilang standarisasi. Dan bahkan semuanya itu bisa kelihatan saat para model ini lagi setengah nunduk karena kan banyak kadang pose-pose setengah nunduk gitu ya. Nah, itu semuanya itu kelihatan, semuanya lo tahu ya, konotasi semuanya. Jadi bisa dibilang agak tidak senonoh bagi fashion editor ini. Nah, tapi ternyata Victoria's Secret Show itu yang terkesan glamour, model-model yang super cantik, tinggi, kurus, dan juga diisi bahkan acaranya itu selalu oleh penyanyi-penyanyi papan atas, bahkan seperti Ariana Grande, Seal, The Weeknd, Maroon 5, Rihanna, dan lain-lain, itu juga sempat hadir, dan memang akhirnya fashion show ini juga selalu berhasil menghilangkan semua kritikan pedas dari kritikus, yang memang ternyata dari semua keberhasilan tersebut, dari semua glamornya tersebut, Victoria's Secret itu atau fashion show-nya itu tidak semanis kelihatannya. Karena ternyata Victoria's Secret Fashion Show ini dan juga pimpinan dari Victoria's Secret ini punya yang namanya rahasia gelap di balik VS ini sendiri. Bahkan yang termudah untuk kita ketahui bahwa nama Leslie Wexner sebagai pemilik dari Victoria's Secret dan juga bos dari L Brands sebagai head company dari VS itu sempat terkait dengan nama Jeffrey Epstein yang suka pura-pura jadi scout agentnya Victoria's Secret padahal cuman untuk kebutuhan begituan doang dan diperjualbelikan. Bahkan Epstein ini saking dekatnya sama Leslie Wexner itu pernah hadir di runway pertamanya Victoria's Secret di tahun 1995. Jadi dengan ini indikasinya harusnya Jeffrey Epstein memang betul-betul sudah dekat banget sama Leslie Wexner. Yang memang keterkaitan ini akhirnya harus tentunya mati bersama Jeffrey Epstein yang juga meninggal di penjara. Yang tentunya dicurigai disikat sama orang suruhan karena memang katanya Jeffrey Epstein itu bakal nge-spill nama-nama besar yang terkait dengan kasus esek-eseknya. Makanya hilang dia di penjara. Nah, tapi selain keterkaitan Leslie Wexner dengan Epstein yang gak kunjung atau mungkin gak akan pernah jelas atau gak akan pernah terbuka,
Ternyata ada beberapa whistleblower yang datang dari para angelsnya sendiri, yang menceritakan soal seberapa ngerinya hidup sebagai VS Angels yang berjalan di setiap runway Victoria's Secret Fashion Show. Salah satu sejarah gelapnya adalah soal Ed Razek, yaitu adalah CMO atau Chief Marketing Officer sekaligus salah satu top eksekutif terlama di L Brands yang adalah head company dari Victoria's Secret yang sudah masuk ternyata ke L Brands dari tahun 1983. Kalau mau tahu, L Brands itu sebenarnya yang menduduki juga si Victoria's Secret dan juga Bath and Body Works dan beberapa brand lainnya. Nah, ternyata Ed Razek ini selain jadi CMO yang membawa nama VS ini naik, tapi ternyata dia adalah sebuah kanker di Victoria's Secret. Bahkan diasumsikan oleh banyak orang sebagai sebuah proxy atau tangan kanan dari Leslie Wexner, sang bos. Laporan dari banyak model dan juga para mantan karyawan maupun karyawan yang masih bekerja itu mengatakan bahwa Ed Razek ini bisa dinilai sebagai seorang yang invincible atau memang bisa dibilang itu nggak tersentuh karena faktor kedekatan dia dengan Wexner dan juga Razek yang begitu dekat. Dan hal-hal yang dilakukan sama dia sesuai dengan beberapa laporan itu cukup mengagetkan, tapi di sisi lain terkesan wajar bagi orang sebesar Ed Razek yang berdiri di sebuah brand yang memang konotasinya dekat sekali dengan para wanita-wanita seksi. Dari 30 orang yang masih dan mantan pekerja Victoria's Secret yang diwawancara pada tahun 2018, Ed Razek katanya seringkali nyiumin para model. Nah, lo kata bakso lo ciumin gitu ya. Ini dicium ya. Jadi memang sebuah tindakan yang agak tidak senonoh ya. Jadi memang si Ed Razek ini sering maksa cium para model. Terus ada juga model yang mengaku pernah disuruh duduk di pangkuannya Ed Razek dalam keadaan tentunya cuman pakai pakaian dalamnya VS doang, dan bahkan si Ed Razek ini katanya pernah nyentuh bagian selangkangan model fashion show tahun 2018. Yang tentunya nggak mungkin cuma 2018, pasti tahun-tahun sebelumnya juga pasti pernah. Nah, seberapa kuatnya Ed Razek itu juga terbukti lewat berbagai kasus di mana banyak model ataupun karyawan yang nggak dipekerjakan lagi tiba-tiba karena menolak permintaan esek-esek dari si Ed Razek ataupun karena melaporkan Ed Razek ke HRD ataupun ke orang-orang lain. Nah, salah satunya adalah Elisa Miller sebagai model freelance dari VS yang memberikan testimoni bahwa Ed Razek ini punya sifat toxic masculinity yang menganggap wanita atau model-model yang bekerja di VS itu nggak lebih dari sebuah objek. Bahkan Ed ini sempat mengatakan bahwa I am the holder of power, I can make you or break you. Yang dalam bahasa Indonesianya, gue adalah pemegang kekuasaan atau kekuatan tertinggi. Jadi gue bisa membuat lo berhasil, tapi di sisi lain gue juga bisa menghancurkan lo. Dalam konotasinya adalah karirnya sebagai model. Selain Elisa, ada seorang model juga bernama Andy Muiz, itu juga sempat cerita. Pada tahun 2007, itu dia pernah diundang makan malam oleh Ed. Dan karena dia baru 19 tahun pada saat itu, dan gak enak juga sama Ed Razek yang super powerful di dunia modeling dan pemegang kekuasaan yang cukup tinggi di Victoria's Secret, makanya akhirnya dia terima tawaran makan malam tersebut. Nah, tapi ternyata saat dijemput sama si Ed Razek yang pada malam itu tuh dia pakai supir gitu ya. Nah, ternyata saat di mobil, saat duduk sebelah-sebelahan, itu ternyata si Andy Muiz ini mau tuh dicium-cium sama si Ed Razek alias dipaksa gitu ya. Bahkan memang ya lu tau lah ya, cewek kan kalau udah nolak udah ya, tapi si Ed Razek ini tetap maksa untuk yang namanya cium si Andy Muiz. Walaupun Andy Muiz ini sudah nolak secara halus dan juga secara gestur. Bahkan setelah ditolak untuk dicium pada saat itu, Ed ini masih yang namanya tidak menyerah dan sempat ngemail si Andy untuk tinggal bareng sama dia. Bahkan si Andy ini diminta untuk cari rumah di daerah Dominican Republic, daerah tropis ya, yang tentunya mahal-mahal, daerah-daerah mahalnya. Karena Ed itu merasa bahwa si Andy Muiz ini butuh tempat yang seksi. Dan Ed juga bilang bahwa gue butuh tempat yang juga seksi, yang tropis gitu untuk bisa bawa lu tinggal bareng sama gue. Nah, tapi karena memang lama-lama bikin gak nyaman, akhirnya si Andy Muiz ini memutuskan untuk menolak hal tersebut dan sempat gak hadir di sebuah makan malam yang diadakan oleh Ed, yang akhirnya berujung Andy Muiz ini tiba-tiba tidak lagi dipekerjakan sebagai model dari Victoria's Secret. Yang tentunya dicurigai sama Andy Muiz, dia tiba-tiba dipecat dan tidak dipekerjakan lagi, sepertinya karena dia menolak undangan makan malamnya si Ed Razek yang memang dibuat hanya untuk bersama si Andy Muiz. Selain itu, kesaksian yang lebih seru itu datang dari salah satu saksi yang hadir pada momen pengukuran celana dalamnya Bella Hadid.
Kan tentunya lo tahu sendiri ya, namanya ngukur celana dalam itu kan pasti udah nggak pakai apa-apa ya, dan pasti yang ngukur juga para wanita biasanya. Tapi ternyata di pengukuran yang sangat-sangat privat itu, si Ed Razek ini hadir di sana dan duduk sambil nontonin pengukuran celana dalamnya Bella Hadid. Dan lo tahu pengukuran celana dalam bukan cuma ngukur pinggang, tapi ngukur selangkangan juga. Semuanya diukur supaya terkesan sangat-sangat fit saat nanti di fashion show. Bahkan kata si saksi tersebut, Ed itu sempat ngomong, udahlah nggak usah pakai celana dalam lah sekalian, sambil bercanda. Bahkan sempat nih si Ed ini nanya ke orang-orang yang ada di momen pengukuran tersebut, dia bilang nih, kira-kira TV tuh ngizinin nggak ya kalau si Bella ini jalan di runway tanpa pakai BH? Bahkan dalam momen yang sama juga, si Ed ini kelihatan memegang bagian paling krusial dari seorang wanita. Dan orang-orang di sana itu cuma bisa ngeliatin dan ketawa kecil aja karena tahu seberapa berkuasanya Ed Razek ini. Dan kalau komplain, ya biasanya dipecat gitu. Bukan hanya modelnya, salah satu karyawannya menjabat sebagai salah satu dari PR VS bernama Crow Taylor itu ternyata sempat juga ditegur oleh Ed di depan umum. Bahwa kata si Ed, lu mending taruh aja itu pasta sama roti karena badan lu udah gede banget nih gitu. Mending lu jangan makan dan cobalah kurus, malu lah katanya gitu. Dan itu dikatakan sama Ed Razek itu di depan belasan orang yang hadir di sebuah acara makan buffet Victoria's Secret. Otomatis Crow yang memang adalah seorang wanita tentunya langsung merasa sangat-sangat terpuruk ya. Makanya dia langsung lari ke kamar kecil dan nangis karena merasa dipermalukan dan langsung resign seminggu setelah kejadian tersebut karena merasa nggak nyaman banget sama kelakuannya Ed Razek sebagai pemimpin. Bahkan setiap ada laporan soal pelecehan yang dilakukan oleh Ed Razek, Ed ini cuma merespon dengan menertawakan laporan tersebut di depan para staf laki-laki yang disaksikan oleh para wanita yang sudah pernah menjadi korbannya, bahkan wanita-wanita yang ikut melaporkan kasus ini ke HRD. Jadi memang dianggap sebuah hal yang sangat normal gitu di Victoria's Secret, makanya Ed mah ketawa-ketawa aja karena nggak mungkin dia kenapa-napa gitu. Yang ada juga orang yang ngelaporin ini pecat. Salah satu hal yang memang lebih gila lagi dari Ed Razek adalah Ed Razek itu juga sempat mengatakan ke publik pada tahun 2018 bahwa dia tuh nggak punya sama sekali ketertarikan untuk mempekerjakan model-model dengan ukuran tubuh besar atau plus size dan juga para trans. Dengan tentunya beberapa kata-kata di belakangnya yang bikin kesel gitu. Orang-orang yang memang trans mungkin atau punya ukuran tubuh yang agak besar. Yang akhirnya memang statement ini berujung backlash yang cukup besar yang ngebuat penjualan Victoria's Secret itu turun jauh sebagai bentuk protes atas toksiknya para petinggi di VS yang ngebuat akhirnya si Ed Razek ini resign pada tahun 2019 setelah publik itu mendesak untuk memecat Ed yang juga terkenal atas banyak aksi tak pantasnya terhadap banyak orang di VS, khususnya kepada para wanita. Yang memang saking sudah tidak bisa dibendung lagi, memang akhirnya Ed Razek mau tidak mau turun dari tahtanya. Ditambah lagi kasus keterkaitan Wexner dan Epstein yang ngebuat Wexner pun akhirnya juga mundur dari bangku kekuasaan VS dan membuat nama VS itu semakin buruk dan akhirnya menutup banyak toko karena penurunan penjualan yang luar biasa tinggi di seluruh dunia, khususnya di Amerika. Karena memang sudah mulai ketahuan nih belangnya para pemimpin dari Victoria's Secret. Bahkan selain Ed yang udah cancer banget dan kelakuannya yang sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya agak memang menjijikan untuk diceritakan, ada satu orang lagi yang juga terkenal atas banyak aksi gokil dan sakitnya di Victoria's Secret. Dia adalah Russell James, yang adalah fotografer VS yang gajinya itu katanya ribuan dolar per hari, sesuai kontrak yang diperlihatkan. Hal yang dia sering lakukan adalah ngajak para model VS ini untuk foto dengan kondisi nggak pakai apa-apa. Dan katanya si Russell James ini emang bener-bener jago bikin para cewek-cewek itu nyaman katanya di dekat dia. Makanya model VS itu banyak banget yang mau difoto sama dia dengan kondisi tidak pakai apa-apa. Tapi gilanya di foto nggak pakai apa-apa ini seringkali nggak masuk dalam kontrak para model. Yang menjadikan foto nggak pakai apa-apa ini menjadi sebuah kerja gratis para model dan alias gak dibayar. Dan memang dilakukan hanya untuk Russell James gitu, tanpa bayaran apapun. Bahkan atas dasar kekuasaan dan pamor serta kedekatannya dengan Ed Razek dan juga Ed Razek yang dekat dengan Leslie Wexner gitu ya, para model yang tidak dibayar untuk foto tidak menggunakan apa-apa ini itu setuju katanya untuk masuk ke dalam sebuah album dari Russell James yang berjudul Angels, yang konotasinya adalah Victoria's Secret Angels. Yang isi dari album tersebut adalah tentunya foto-foto dari model-model VS yang gak pakai apa-apa, yang dalam konotasinya ini adalah model-model ini tentunya masuk ke album tersebut itu tanpa dibayar dan tidak masuk kontrak.
Nah, mending kalau albumnya itu adalah album untuk koleksi pribadi misalnya. Itu oke lah, kerja gratis, ya lu gue fotoin juga, ya lu kasih gue bonus foto, ya oke deh misalnya. Dan memang foto nggak pakai apa-apa itu juga udah sering dilakukan juga sama banyak fotografer di luar negeri maupun di dalam negeri bahkan. Nah, tapi ternyata selain jadi koleksi pribadi, ternyata album ini tuh dijual dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sekitar 1.800 sampai 3.600 US dollar. Yang tentunya kalau dikonversikan itu sekitar 50 juta rupiah lebih untuk sebuah album foto. Yang memang tentunya mahal karena di dalamnya itu banyak model-model triple A dari Victoria's Secret yang kita tahu seberapa cantik dan seksinya dalam standar dunia modeling. Dan bahkan album ini bukan hanya dijual saja, tapi juga diluncurkan di sebuah acara akbar, yaitu adalah New York Fashion Week tahun 2014. Gokil. Russell James juga katanya itu sempat dilaporkan oleh salah satu model VS yaitu Allison Nix pada tahun 2010 karena katanya Allison Nix ini itu pernah diundang oleh Russell James ke sebuah pulau di Karibia. Lo tahu udah pasti mahal ya, namanya juga Karibia. Katanya di situ di Karibia itu untuk yang namanya tujuan penggalangan dana. Jadi pengen ngundang model-model gitu ya buat menggalang dana. Tapi saat sampai di pulau tersebut ternyata banyak om-om hidung belang yang katanya ngerayu dia dan juga teman-teman model lainnya yang baru mendarat di sana. Yang akhirnya ngebuat sebuah pemikiran sendiri terhadap para model-model tersebut. Apakah mereka datang ini itu untuk penggalangan dana atau memang jadi wanita-wanita yang memang diminta untuk melayani para laki-laki yang akan memberikan dananya untuk penggalangan dana tersebut. Jadi banyak model-model tersebut yang berpikir bahwa mereka sebenarnya kayaknya adalah kayak cewek-cewek esek-esek yang memang kebetulan biayanya tinggi aja gitu. Bahkan para model ini sering di brainstorm kalau harus membuat si Russell James ini seneng. Karena dengan Russell seneng artinya katanya lu sebagai model itu bakal pasti dapat posisi yang baik sebagai model fashion show-nya Victoria's Secret. Gokil. Bahkan walaupun si Allison Nix ini udah mau difoto nggak pakai apa-apa juga di pulau tersebut dan bahkan masuk ke album Angels yang dijual hampir 50 juta itu, tapi ternyata Allison Nix itu juga tetap nggak dapat posisi sebagai model fashion show-nya Victoria's Secret. Jadi udah mengorbankan segala hal tuh, udah datang ke pulau, difoto nggak pakai apa-apa, terus rela nggak dibayar dan masuk album yang albumnya diperjualbelikan sampai 50 juta US dollar, bukan 50 juta US dollar, 50 juta rupiah dan nggak dapat royalti sedikit pun. Dan ternyata udah ngelakuin banyak hal aja, udah bikin Russell James pun seneng, itu ternyata tetap nggak dapat yang namanya slot sebagai model fashion show-nya Victoria's Secret. Nah, rahasia gelap dari Victoria's Secret juga bukan berhenti di orang-orang petinggi-petinggi Victoria's Secret yang konotasinya sakit gitu ya. Tapi juga budaya hidup para model yang super keras yang memang sangat mengerikan kalau memang lo ikutin dan baca lengkapnya. Mulai dari Bridget Malcolm, seorang model asal Australia yang akhirnya dipecat oleh VS karena pinggangnya itu nambah setengah inci saat pengukuran. Bahkan Bridget ini sampai susah banget buat naik tangga karena nggak punya stamina. Karena diharuskan puasa selama 3 hari. Dan cuman boleh minum air doang dan pingsan setiap harinya karena kekurangan nutrisi. Dan kekurangan kalori pastinya. Bahkan Kendall Jenner, nama yang cukup besar, itu bahkan hanya diperbolehkan mengkonsumsi 400 kalori setiap harinya. Yang adalah 20% dari batas normal asupan kalori seorang wanita rata-rata. Bahkan Kendall sendiri ini sering mengalami yang namanya panic mode yang ngebuat dia makan lebih dikit dari 400 kalori setiap harinya untuk dengan motif bisa bertahan di runway-nya Victoria's Secret. Dan takut dipecat kalau memang nanti dia makan lebih banyak dari 400 kalori. Bahkan Adriana Lima itu juga cuma makan telur bubuk dan juga susu protein dan bahkan memotong asupan air putih 2 hari sebelum jalan di runway untuk ngurangin bobot tubuhnya dari air. Dan bahkan ekstrimnya dia tuh puasa 12 jam sebelum acara runway atau fashion show dimulai. Jadi lu bisa bayangin seberapa lemesnya mereka dan mereka mungkin punya energi hanya karena adrenalin dan bukan karena nutrisi di tubuhnya. Eric Hatterton bahkan mengalami gangguan mental saat diet yang diberikan terlalu keras sehingga membuat dia tuh setiap dia olahraga terus dia lapar karena kan habis olahraga biasanya lu butuh asupan gitu ya, nutrisi ya untuk jaga tubuh lu untuk bisa lebih stabil gitu ya. Nah dia setiap olahraga dan lapar itu dia selalu nganggap bahwa diri dia tuh seharusnya nggak makan dan katanya dia tuh harus tetap kurus sekurus-kurusnya gitu supaya dia bisa tetap kerja di Victoria's Secret. Ngeri nggak lo?
Bahkan para model ini katanya selalu disuruh pakai high heels setiap harinya, bahkan seharian penuh supaya kalau jalan di runway itu jalannya bisa lancar. Memang ini mungkin bisa dikatakan sebuah proses latihan, sebuah pengorbanan untuk kerja di dunia modeling yang high end seperti Victoria's Secret gitu ya. Dan memang Bridget Malcolm juga pernah dikritik gak ada yang nyuruh lu juga untuk hidup seperti itu. Tapi kata Bridget Malcolm, ya menurut gue sih sebuah kata-kata yang cukup oke deh ya. Dimana dia bilang, ya lu juga beruntung tidak mengalami apa yang gue alami gitu. Karena bagi mereka yang sudah keluar dari Victoria's Secret dan memberikan kesaksian ini, tentunya mereka-mereka yang akhirnya sudah sadar bahwa harta itu bukan segalanya, fame itu bukan segalanya, dan apa yang dilakukan Victoria's Secret ke mereka-mereka para modelnya, menurut mereka itu sudah beyond, udah melebihi batas normalnya. Karena tentunya para model ini yang dari Elle, Vogue gitu-gitu merasa bahwa kehidupan model mereka tuh ya biasa-biasa aja gitu. Maksud gue gak se-ekstrim dari Victoria's Secret yang memang standarisasi tubuhnya tuh kecil banget gitu, dan memang harus kurus banget gitu ya. Dan mereka yang di Elle Vogue tuh gak kayak gitu. Makanya para model-model resign ini akhirnya tetap sustain kok kerja di tempat-tempat atau majalah-majalah modeling yang lain, karena memang tidak se-ekstrim Victoria's Secret. Nah, lalu VS juga selalu melarang para model maupun karyawan yang bertugas di fashion show untuk memasukkan HP mereka itu ke sebuah kantong plastik yang memang sudah disiapkan. Agar katanya semua hal yang ada di backstage itu nggak pernah terbuka ke publik. Jangan sampai benar-benar ada yang bocor. Karena di backstage itu banyak banget hal-hal yang mungkin bisa dikatakan brutal. Seperti laki-laki yang mungkin banyak yang ngelakuin hal-hal aneh, lo tahu ya. Lalu para model yang mungkin pada ganti baju terbuka tentunya di hadapan para petinggi yang berada di backstage mungkin, dan lo tahu hal lainnya apaan. Kalau tadi gue udah sempat cerita bahwa pengukuran celana dalam aja Ed Razek ada dan bahkan sempat megang-megang. Nah, VS juga tidak menerima kesalahan sekecil apapun. Salah satu contoh kasusnya adalah Ming Si, yaitu adalah model yang memang sempat jatuh di runway tahun 2017. Ada video YouTube-nya yang memang sengaja dipermalukan oleh VS lewat footage Ming Si yang nangis di backstage karena jatuh di runway. Yang aneh banget, yang harusnya footage yang diberikan tuh adalah langsung ke model lain. Kenapa harus ada footage di mana si Ming Si ini nangis di backstage yang tentunya itu mempermalukan dia sebagai seorang model. Karena dia udah berusaha tersenyum gitu saat dia jatuh segala macam, tapi kenapa footage dia nangis itu dikasih lihat sama Victoria's Secret di acara TV dan disiarkan di seluruh dunia. Para model VS pun juga sengaja dibikin sikut-sikutan satu sama lain, terkhusus untuk perebutan pemakaian fantasy bra yang memang terbuat dari banyak berlian dan perhiasan yang seharga ratusan ribu dolar, yang ngebuat canda dan tawa para model di depan kamera itu nggak sesuai dengan kisah sikut-sikutan sesungguhnya yang dilakukan oleh para model untuk bisa memakai yang namanya fantasy bra. Bahkan para model ini juga seringkali sengaja dibuat dehidrasi untuk mengurangi berat badan tanpa memikirkan kesehatan para model. Ini juga dilakukan sengaja dengan cara mereka berjam-jam sebelum runway tanpa ada pemberian air putih sama sekali, yang ngebuat para model sebenarnya jadi ringkih banget dan bisa sakit banget bahkan mungkin bisa berujung meninggal kalau memang dilakukan terus-menerus. Ed Razek juga seringkali membuat para modelnya ini insecure dengan tubuh mereka masing-masing dan harus kurus terus, dan membuat sebuah standar tubuh wanita yang membuat para model stres dan akhirnya banyak yang keluar karena kerasnya dan barbarnya dan gak sehatnya dunia model di VS. Nah, sejak semua fakta-fakta ini terbuka ke publik dan sebenarnya masih banyak banget fakta-fakta dari model-modelnya dan juga dari mantan karyawan dan yang masih kerja bahkan sampai sekarang di Victoria's Secret dan juga Elle Brands, ini makanya akhirnya kan Ed Razek itu berujung dengan resign. Waxner pun juga. Bahkan untuk memperbaiki image dari VS yang memang salesnya turun jauh karena akhirnya banyak feminist dan tentunya SJW yang akhirnya bersuara soal harus yang namanya ngeblokir produk-produk VS khususnya di Amerika karena kejadiannya lebih banyak di Amerika gitu ya. Tapi kan memang seluruh dunia tuh nggak terlalu impact lah. Memang di Amerika biasanya besarnya impactnya. Dan memang tentunya standarisasi yang nggak diterima sama para pejuang wanita soal wanita itu harus kurus dan tinggi kalau mau terlihat cantik gitu ya. Nah, dengan seluruh backlash tersebut, akhirnya memang VS ini sekarang memulai sebuah branding baru dengan cara mempekerjakan model-model dengan tubuh yang lebih besar atau plus size dan dari berbagai ras dan juga dari trans untuk bisa menyembuhkan brand mereka yang sudah mulai rusak karena para pendahulunya. Dan memang untuk memulai kembali sebuah perjalanan yang baru, ya harus ngerisainin atau ngecopot semua nama-nama petinggi yang sudah lama di VS. Nah, itulah dia cerita soal rahasia gelap dari Victoria's Secret yang menurut gua kalau lu dengerin baik-baik, dan mungkin nanti kalau gua nggak lupa gua akan kasih referensinya di bawah, di mana ada banyak banget model-model yang ngasih fakta-fakta gelap soal Victoria's Secret. Dan memang serem banget. Dan segitunya gitu ya. Ya mungkin bagi lu banyak yang bilang wajar lah dunia modeling segala macam.
Tapi Vias adalah yang terparah. Dan ini nggak boleh dilakukan terus-menerus. Makanya banyak mereka yang akhirnya seperti Richard Malcolm ini sempat yang namanya bikin sekarang podcast soal model mentality. Supaya para model ini punya mental yang sehat, kinerja yang sehat, dan juga tentunya lingkungan pekerjaan yang juga harusnya sehat dan mendukung soal kemanusiaan. Dan harus pede sama diri sendiri. Itulah dia sebuah pergerakan yang akhirnya mengubah branding dari Victoria's Secret yang sekarang jauh lebih friendly, jauh lebih bisa dibilang lebih punya kompromi ke banyak jenis tubuh, ke banyak ras, ke banyak orientasi gitu. Dan memang akhirnya ini mulai berhasil membuat nama Vias ini mulai membaik secara berkala tentunya. Ya memang impact-nya benar-benar besar banget di Amerika. Dan memang bagi kita yang di Indonesia segala macam, ya gue rasa sih teman-teman gue yang cewek-cewek kayaknya masih tetap belanja Victoria's Secret tanpa ada embel-embel tahu kasus ini gitu. Tapi di Amerika ini besar banget dan makanya akhirnya banyak toko juga yang akhirnya ditutup di Amerika dan khususnya beberapa negara-negara yang concern sama hal-hal seperti ini. So itulah dia kasusnya soal Victoria's Secret dan rahasia gelapnya gitu ya. Dan semoga bisa menjadi insight buat kalian. Dan kalau misalkan kalian punya opini terkait dengan kasus ini, silahkan drop di kolom komentar. Silahkan like, share, dan subscribe pasti untuk support gue juga. Dan silahkan juga untuk follow gue di @rivaldosantosa, gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM gue kasih menarik di sana. Maaf banget kalau suara gue lagi gak enak, turun naik nadanya, karena memang tenggorokan gue lagi gak nyaman banget. Tapi semoga bisa menemani kalian semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus-kasus menarik untuk bisa kita bahas dan kita kupas di seluruh dunia ini. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.